Teman-teman, kita akan membahas bab 11 dari mata kuliah perpindahan panas, yakni alat penukar kalor atau heat exchanger. Heat exchanger ini merupakan salah satu aplikasi dari mata kuliah perpindahan panas yang sangat populer. Kalau nanti teman-teman bekerja di bidang thermal, akan sering menjumpai alat ini. Di bab 11 ini nanti kita akan bahas apa itu heat exchanger ini, bagaimana kita melakukan analisis dari proses di dalam heat exchanger ini. Terus di topik terakhir nanti kita akan bahas dari sisi desain dan unjuk kerja dari heat exchanger ini. Ini adalah daftar isi dari bab 11 ini. Pertama nanti kita akan lihat jenis-jenis alat penukar kalor ini. Terus kemudian koefisien perpindahan panas keseluruhan. Ini mirip dengan yang kita pelajari di bab 3 ya. Nah, di sini nanti kasusnya untuk alat penukar kalor. Terus kemudian kita akan bahas dua metode untuk melakukan analisis heat exchanger ini. Yang pertama dengan metode LMTD. Ini kita udah pelajari di bab 8 ya. Ini kepanjangan dari log mean temperature difference. Kemudian yang metode yang kedua itu metode NTU ya. NTU itu kepanjangan dari number of transfer units. Nanti kita akan lihat secara detail di topik-topik ini. Yang terakhir nanti kita akan lihat dari sisi desain dan unjuk kerjanya. Sebagai pendahuluan, seperti saya sebutkan di depan bahwa kalau nanti teman-teman bekerja di bidang-bidang thermal, nanti akan sering menjumpai proses perpindahan panas antara dua fluida. Dua fluida yang terpisahkan oleh dinding ya. Nah, itu nanti terjadi perpindahan panas dari fluida yang temperaturnya lebih tinggi ke fluida yang temperaturnya lebih rendah. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan proses perpindahan panas ini disebut sebagai heat exchanger atau alat penukar kalor. Nah, aplikasinya banyak sekali. Di AC itu ada yang namanya condenser, ada evaporator ya. Terus di siklus tenaga, kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah termodinamika, itu ada misalnya siklus tenaga uap, di situ ada kondensor, terus ada boiler untuk membangkitkan uap, itu dia juga salah satu contoh dari alat penukar kalor ini. Kemudian waste heat recovery ini juga lagi populer ya, bagaimana kita bisa merecover atau memanfaatkan panas yang terbuang sia-sia. Misalnya panas dari knalpot sepeda motor atau knalpotnya engine ya, engine untuk mobil, itu kita bisa pasangin alat penukar kalor sehingga panas yang dibawa oleh gas buang itu misalnya bisa gunakan untuk memanaskan air ya gitu. Nah, alat yang digunakan itu disebut sebagai heat exchanger. Terus proses kimia itu juga banyak sekali memanfaatkan heat exchanger ini. Nah, di bawah ini itu adalah salah satu contoh alat penukar kalor heat exchanger jenisnya cell and tube. Nanti kita akan lihat ya di halaman berikutnya. Nah, ini saya ambil dari salah satu website ya. Anda lihat di sini dia compact ya bentuknya. Fluida yang satu biasanya masuk dari sisi sini ya, sisi kiri, terus fluida satunya lagi itu bisa masuk dari sisi misalnya dari sisi bawah sini, terus nanti dia keluarnya di sini. Nah, di dalam tabung pipa ini itu ada perpindahan panas ya, perpindahan panas antara fluida yang temperaturnya lebih tinggi dengan fluida yang temperaturnya lebih rendah. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih detail mulai dari strukturnya, terus bagaimana melakukan analisanya, terus bagaimana guidance untuk desainnya. Subtopik yang pertama yaitu jenis-jenis alat penukar kalor. Nah, jenis alat penukar kalor itu bisa diklasifikasikan berdasarkan susunan aliran, juga bisa diklasifikasikan berdasarkan tipe konstruksinya. Nah, contoh yang paling sederhana dari suatu alat penukar kalor itu, kita bisa buat misalnya ada fluida dingin dan fluida panas,
itu mengalir dalam arah yang sama di dalam pipa konsentrik. Anda bisa lihat di gambar yang A ini, ya. Jadi kita bisa asumsikan di sini misalnya fluida panasnya ini fluida yang panas. Terus fluida yang dinginnya ini, ya. Jadi dia masuk dari sisi kiri mengalir dengan arah yang sama ke kanan. Ya, ini Anda lihat ini. Nah, ini fluida yang panas sehingga temperaturnya dia turun. Jadi misalnya kalau ini dia T1, ini T2. Terus ada perpindahan panas dari fluida ini ke fluida yang lebih dingin, ini Q. Ini misalnya TA, ini yang keluar di sini misalnya TB. Karena ada perpindahan panas, maka temperatur dari fluida yang lebih panas itu turun, ya. Jadi T1-nya lebih tinggi dibanding T2. Sementara temperatur dari fluida yang lebih dingin naik, ya. Jadi di sini TB lebih besar dibanding dengan TA. Terus bisa juga kita modifikasi arah alirannya sehingga terbentuklah seperti B ini, ya. Ini dia disebut counterflow heat exchanger. Jadi arah aliran antara fluida yang panas dengan fluida yang dingin berlawanan 180 derajat, ya. Sekali lagi kita bisa misalkan di sini adalah fluida yang panas, ya. Terus ini keluarannya, terus fluida yang dinginnya, Anda lihat ini mengalir dari sisi ini ke arah kiri. Sementara fluida yang panas dia ke arah kanan. Nah, ini disebut sebagai counterflow heat exchanger. Kemudian ada juga jenis heat exchanger, alat penukar kalor yang disebut sebagai cross flow. Ya, cross flow itu artinya arah dari fluida yang satu itu dia tegak lurus terhadap arah fluida yang satunya, ya. Jadi misalnya ini kita punya aliran fluida melewati tube, ya, melewati pipa-pipa kecil, ya. Anda lihat itu panahnya berarti menuju ke kita. Nah, fluida yang satunya itu dia tegak lurus cross flow dari ke kiri kanan. Ya, ini Anda lihat ini. Nah, yang A ini itu disebut sebagai convene, ya, convene, or biasanya dia sebut sebagai unmix, ya. Artinya apa? Kalau Anda perhatikan di sini kan ada plat-plat itu, ya, plat-plat yang berbentuk persegi. Nah, plat-plat itu dia akan mengatur aliran yang cross flow ini sehingga dia tidak bisa bergerak seperti ini. Dia tidak akan bisa bergerak ke sini ataupun ke arah sana, ya. Jadi dia tidak akan mix, ya, dalam arah ini, dalam arah Y, ya, ini, ya. Jadi begitu dia masuk di antara plat-plat itu, ya, dia akan bergerak ke kanan, ya, tidak akan bergerak arah Y, ya. Jadi dia bergerak ke kanan atau mengikuti sumbu X, ya. Makanya disebut sebagai cross flow heat exchanger yang tidak mix, ya. Sementara yang B itu cross flow juga, tetapi fluidanya dia bisa bergerak juga, bergerak ke mengikuti ini panah yang saya buat ini. Jadi searah sumbu Y, ya. Ya, di sini dia disebut sebagai mix, ya, mix cross heat exchanger. Nah, tube-nya tetap ini aliran fluida yang satunya, ya. Ya, di sini yang dibedakan hanya karakteristik dari aliran cross flow-nya itu. Kalau yang kiri dia unmix, yang kanan dia mix, ya. Jenis alat penukar kalor berikutnya itu disebut sebagai shell and tube, ya. Ini termasuk jenis heat exchanger yang paling populer, ya. Shell-nya itu ini, ya. Cangkang yang luar itu sebagai shell. Terus tube-nya yang di bagian dalam itu, ya, yang kecil-kecil berbentuk pipa-pipa kecil itu, ya. Nah, aliran dari fluidanya itu ada yang melewati tube, ya, masuk dari sini, ya, masuk dari sini, terus nanti mengikuti ini. Panah-panah ini dia masuk ke tube-nya, ke pipa-pipa kecil, terus akhirnya keluar di sini, ya. Kemudian fluida yang kedua itu dia masuk lewat dari sini, ya, sebagai fluida shell, ya.
Nah, terus masuk, terus Anda lihat di sini, dia alirannya mengikuti panah yang ini, yang panjang-panjang ini. Nah, dia bisa bergerak ke bawah, terus diputar lagi ke atas, gerak lagi ke bawah. Karena apa? Karena ada baffle ini. Ya, baffle ini dia yang membantu supaya aliran fluida di shellnya itu dia bergerak itu ke bawah, ke atas, balik lagi. Yang tujuannya untuk memperbesar laju perpindahan panas. Ya, jadi kalau kita desain alat penukar kalor, salah satu tujuannya ya supaya laju perpindahan panasnya maksimum. Nah, nanti fluida dalam shell itu keluar dari sini. Ya. Nah, jadi baffle-nya itu dia mengontrol atau mengarahkan aliran fluida di dalam shell. Baffle-nya juga bisa digunakan untuk membuat desainnya ini lebih rigid. Ya. Anda lihat itu, kalau kita punya baffle-baffle ini, maka desain dari heat exchanger-nya ini akan lebih rigid secara mechanical. Ya. Terus baffle-nya itu juga bisa digunakan untuk mengurangi vibrasi. Ya. Karakteristik dari shell and tube ini dia direpresentasikan oleh jumlah shellnya. Kalau yang di ini gambar ini dia shellnya cuma satu ya, dan juga jumlah dari aliran di dalam tube-nya ya, dalam tube-nya. Nah, di sini jumlah aliran dalam tube-nya juga satu, artinya dia bergerak dari kanan ke kiri udah selesai. Ya, jadi hanya satu lintasan aliran di dalam tube-nya ya. Nah, terus untuk memperbesar kapasitasnya itu kita bisa tambah jumlah selnya, kita juga bisa tambah jumlah aliran dalam tube-nya. Ya, kalau Anda lihat di sebelah kanan gambar yang atas ya, ini dia mempunyai satu shell tapi aliran di dalam tube-nya ada dua ya. Kenapa ada dua? Kalau Anda lihat ini aliran dalam tube-nya masuk dari sisi ini terus bergerak ke kiri, diputar lagi, balik lagi ke kanan sehingga ada dua. Shell-nya ada satu ya. Kalau yang bawah ini kita punya dua shell, terus jumlah aliran dalam tube-nya berarti ada 4 ya. Jadi ada dua shell dan ada 4 aliran di dalam tube ya. Jadi ada 1, terus 2, 3, 4 ya. Heat exchanger dapat juga dilengkapi dengan sirip-sirip yang digunakan untuk meningkatkan luas area perpindahan panasnya. Ya, jadi fan-nya itu bisa bentuknya flat atau juga bentuknya bundar atau bulat. Ya. Nah, jenis alat perpindahan panas ini biasanya disebut sebagai compact heat exchanger. Ya, compact heat exchanger. Nah, sekali lagi fan-nya itu dia bisa dalam bentuk plat ya atau flat seperti tunjukkan di A ini. Dia juga bisa berbentuk bulat, bundar ya, seperti yang di sebelah kanan itu. Terus kemudian kita juga bisa buat seperti D di mana itu dia mempunyai single pass ya, juga dilengkapi dengan fan jenis yang flat ya, fluidanya melewati sini bergerak dari kiri kanan, satunya bergerak masuk ke layar ya. Untuk meningkatkan laju perpindahan panas, pasnya lintasannya juga bisa kita puter-puter seperti yang di E ini ya. Jadi masuk sebelah sini, terus nanti dia putar balik, terus nanti muter balik lagi dari sini. Begitu juga dengan fluida yang di sisi ini. Ini masuk ke dalam, terus nanti diputar balik lagi menuju ke kita, putar balik lagi sana. Nah, ini merupakan salah satu jenis alat penukar kalor yang disebut sebagai compact heat exchanger, mempunyai luas perpindahan panas yang besar dan biasanya ini digunakan jika salah satu fluidanya itu berfasa gas ya. Berfasa gas, massa jenisnya kecil sehingga laju perpindahan panasnya bisa ditingkatkan dengan menambahkan fan-fan ini. Oke, kita telah membahas tentang jenis-jenis alat penukar kalor. Kita nanti masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang analisis alat penukar kalor ini.